Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan minggu kedua. Pada minggu kedua kali ini kita akan belajar mengenai eliminasi Gauss-Jordan, matriks dan operasi matriks. Jadi kalau sebelumnya kita telah belajar mengenai sistem persamaan linear dan pengantar matriks. Nah, eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan matriks dikatakan dalam bentuk echelon baris reduksi jika memiliki sifat-sifat berikut. Nah, perlu diketahui bahwa yang dikatakan echelon baris reduksi itu nama lainnya adalah eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama, jika suatu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan tak 0 pertama, nah ini bilangan tak 0 pertama itu disebut sebagai pivot. Jadi misal dalam satu matriks ukuran 3x3, di sini 1 0 0. Dan dia bilang bahwa jika suatu baris tak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan tak 0 pertama disebut pivot. Nah ini, bilangan bukan 0 pertama, misalkan dia 5, maka dia juga disebut pivot. Nah, jika ada baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka semua baris dikelompokkan bersama di bagian bawah matriks. Jadi ketika ini ada 0, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, maka kita harus tukar posisinya menjadi syarat nomor 2 apa? Syarat nomor 2 adalah yang paling bawah. Jadi 5, 0, 0, kemudian 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 0. Nah, seperti ini sehingga memenuhi syarat kedua. Yang syarat ketiga, dalam sembarang dua baris berurutan, tidak seluruhnya terdiri dari 0. Bilangan 1 di bawah baris muncul lebih kanan daripada angka 1 yang lebih atas. Nah ini, antara baris nomor 1 dan nomor 2, baris yang paling bawah ini, satu baris di bawah lebih kanan daripada baris di atas, sehingga ini sudah memenuhi kriteria yang ketiga, karena yang baris kedua pivotnya ini lebih kanan daripada yang pivot 5 ini. Kemudian yang terakhir syaratnya yaitu setiap kolom yang berisi pivot 1 memiliki 0 di tempat lain pada kolom itu. Nah ini syaratnya sudah terpenuhi karena kolom yang satu kolom ini ya, ini namanya kolom. Ini namanya baris. Oke. Nah, satu kolom yang berisi pivot memiliki 0 di tempat lain di kolom itu. Nah, ini 5, 0, 0. Nah, maka syarat ini terpenuhi sehingga matriks 5, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 0 adalah termasuk dikatakan sebagai echelon baris tereduksi atau dalam istilahnya adalah eliminasi Gauss-Jordan. Oke, berikut merupakan contoh matriks dalam bentuk echelon baris tereduksi atau eliminasi Gauss-Jordan. Dan yang kedua adalah dalam bentuk echelon baris tidak tereduksi ya, cuma echelon baris, namanya eliminasi Gauss. Nah, ini kita lihat syaratnya. Nah, dia mempunyai pivot sembarang angka dan pada baris lainnya 0, pada kolom lainnya 0. Ini matriks identitas dikatakan sebagai matriks Gauss-Jordan. Nah, untuk yang berukuran yang tidak simetris bagaimana Bu? Kalau ini kan gampang ya, ukurannya 3x3, ini juga 3x3. Nah, seperti ini bagaimana? Nah, kalau seperti ini dia dikatakan sebagai, ini ukuran berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4x5 ya, 4 baris kali 5 kolom. Atau N kali M-nya adalah 4x5. Nah, maka dia dikatakan sebagai Gauss-Jordan karena kita cek dua baris terakhir adalah berisi 0, memenuhi syarat kedua. Kemudian dalam satu baris ketika dia tak 0 atau pivot, maka dia adalah yang paling kanan. Nah, ini dibandingkan sama baris pertama, yang pivotnya di sini dia memenuhi syarat kedua, yaitu baris yang paling bawah itu memiliki pivot paling kanan dibandingkan baris atasnya. Nah, 0 ini juga dikatakan sebagai echelon baris tereduksi. Nah, perbedaan dengan eliminasi Gauss biasa atau bentuk echelon baris adalah misal di sini kita punya pivot. Nah, kemudian untuk satu baris
satu baris di sini ya, itu memiliki nol lainnya selain pivot. Nah, ketika di sini adalah pivot 1, maka di sini harus 0. Karena ini memiliki nilai 4, kemudian memiliki nilai min 3, maka dia dikatakan tidak memenuhi yang syarat pertama, karena dalam satu baris harus punya satu pivot dan yang lainnya 0. Kemudian untuk syarat kedua, misal di sini memenuhi karena dalam satu kolom terdapat satu pivot dan kolom lain, nilai dalam kolom lainnya adalah 0. Tapi pada saat di sini di kolom kedua 410 ini ternyata dia tidak memenuhi karena pada pivot betul satu pivotnya, tetapi dia memiliki nilai 4 untuk nilai pada kolom pada satu kolom ini. Nilai 4 dalam satu kolom. Nah, begitu juga dengan ini matriks untuk yang kedua ini dengan ukuran 3x3 ini, dia bukan dikatakan sebagai eliminasi Gauss-Jordan atau bentuk eselon baris reduksi karena dia memiliki nilai 1. Untuk syarat ini benar ya, baris terakhir adalah 0. Kemudian pivot ini yang paling kanan dibandingkan atasnya. Tapi karena dia memiliki nilai 1, maka dia dikatakan bukan matriks Gaussian Jordan. Kemudian yang terakhir, misalkan di sini ini benar ya, dia memiliki pivot. Biasanya yang paling kanan ini adalah hasil ya. Ini 0 paling kanan, kemudian jika dibandingkan dengan baris sebelumnya, maka sudah tepat ya. Pivot 1 adalah paling kanan. Kemudian kita cek dalam satu baris apakah nilai lainnya dalam satu baris adalah 0, maka di sini tidak memenuhi karena ada nilai 2 dan 6. Begitupun pada kolom. Nah, ini tidak memenuhi karena ini adalah 2, 1, 0. Nah, bedanya apa Bu sama yang ukuran 4x5 ini? Pada ukuran 4x5 ini, meskipun dalam baris pertama ada 0, 1, min 2, 0, 1, tapi min 2 ini bersifat nilai dalam satu kolom. Jadi syaratnya adalah dalam satu baris lainnya 0 atau dalam satu kolom itu nilai lainnya 0. Maka dia tetap dikatakan sebagai eliminasi Gauss-Jordan meskipun dalam baris ini memiliki nilai 0, 1, min 2, 0, 1. Contoh 1.2. Misalkan matriks yang diperbesar untuk SPL yang telah direduksi dengan menggunakan operasi baris elementer ke bentuk eselon baris reduksi atau eliminasi Gauss-Jordan. Nah, pada soal A ini kita bisa langsung mendapatkan hasil bahwa X1 itu sama dengan 5, X2 sama dengan min 2, dan X3 sama dengan 4. Sedangkan pada matriks B, nah seperti ini, itu kita tidak bisa langsung mendapatkan hasil karena ini bukan merupakan Gauss-Jordan ya. Jadi kita mendapat persamaannya adalah seperti ini. X1 plus 4X4 sama dengan min 1. Kemudian X2, di sini pivot X2 plus 2X4 sama dengan 6 dan X3 plus 3X4 sama dengan 2. Nah, kita harus mengoperasikannya dan membuat persamaan. Dibuat persamaan untuk X1 sama dengan min 1 min 4 X4. X2 sama dengan 6 min 2 X4. Dan X3 sama dengan 2 min 3 X4. Di mana X1, 2, 3 itu merupakan pivot. Dan X4 itu bukan pivot tapi merupakan variabel bebas. Jadi di sini X4 diberikan variabel bebas, misalkan disimbolkan dengan T di sini ya. Misalkan X4 adalah T, maka tak ada terhingga solusi dan solusi umum diberikan oleh formula seperti ini. Jadi X1 sama dengan min 1 min 4T, X2 sama dengan 6 min 2T, dan X3 sama dengan 2 min 3T, X4 sama dengan T. Jadi dia merupakan SPL yang tak hingga solusi. Pada contoh nomor C, kita bisa melakukan analisis bahwa untuk pivotnya X1, X3, dan X4 merupakan pivot. Sedangkan X2 dan X5 bukan merupakan pivot karena dia merupakan variabel bebas. Misalkan diambil sembarang nilai X5 sama dengan T, dan X2 sama dengan S, nah, maka kita dapatkan pada persamaan pertama, X1
plus 6S plus 4T sama dengan min 2. Sehingga kita dapatkan X1 sama dengan min 2, min 6S, min 4T. Kemudian tadi kita misalkan bahwa X2 sama dengan S. Nah, untuk baris kedua, X3 plus 3T sama dengan 1. Sehingga X3 adalah 1 min 3T. Kemudian untuk baris ketiga menunjukkan persamaan X4 plus 5T sama dengan 2, sehingga X4 sama dengan 2 min 5T. Dan X5 tadi kita gunakan variabel sembarang yaitu T. Nah, untuk matriks seperti ini dikatakan matriks yang memiliki solusi tak hingga kita mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk yang matriks D kita mendapat persamaan X1 sama dengan 0, X2 plus 2, X3 sama dengan 0. Nah, karena ini tidak bisa dipenuhi dalam suatu persamaan, maka tidak ada solusi untuk suatu sistem. Oke, berikut ini merupakan prosedur eliminasi untuk mereduksi matriks apapun yang menghasilkan bentuk echelon baris disebut sebagai eliminasi Gauss. Jadi maksudnya bentuk matriks apapun, jadi boleh matriksnya itu n kali n kali m ya, ukurannya square maupun non square, dia akan membentuk echelon baris saja, dinamakan eliminasi Gauss. Sedangkan untuk prosedur eliminasi yang mereduksi matriks apapun dan menghasilkan echelon baris tereduksi disebut eliminasi Gauss. Oke. Nah, berikut merupakan contoh untuk SPL dan diminta dengan menyelesaikannya dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, langkah-langkahnya seperti ini ya. Jadi, tambahkan min 2 kali baris pertama. Nah, ini bisa kalian pelajari sendiri karena sudah saya tambahkan langkah-langkahnya. Nah, baris ketiga. Nah, sehingga kita dapatkan matriks akhirnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini kan dia dikatakan sebagai Gauss-Jordan karena pertama dalam satu kolom dia hanya memuat satu nilai. Kemudian dia memiliki pivot X1, X3, dan X6. Nah, untuk baris lainnya dia dikatakan sebagai eliminasi Gauss-Jordan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai operasi matriks. Jadi, apabila ada A yang merupakan sebuah matriks, nah di sini ya A-nya ya, dengan entry-entry sedemikian hingga, maka entry-nya adalah dikatakan A kecil IJ. Nah, untuk matriksnya harus selalu huruf besar. Jadi ketika ada yang menggunakan huruf kecil dikatakan sebagai matriks, nah itu adalah penulisan yang kurang tepat, salah. Nah, IJ menunjukkan entry yang terdapat di dalam baris I dan kolom C dari A besar. Jadi, sebuah matriks 3 kali 4 dapat ditulis sebagai berikut ya. A11, A12, A13, A14. Nah, di sini ditekankan kembali bahwa huruf-huruf besar menyatakan matriks dan huruf-huruf kecil menyatakan kuantitas-kuantitas numerik berupa skalar. Nah, matriks persegi berorde n dikatakan sebagai square matrix of order n. Jadi ini ukurannya sama, n kali n. Kemudian, dua matriks dikatakan sama jika kedua matriks tersebut mempunyai ukuran yang sama dan entry-entry yang bersesuaian. Itu adalah sama. Nah, definisi ya, jika A dan B adalah sembarang dua matriks yang ukurannya sama, maka A plus B adalah jumlahan entry-entry-nya. Jika A adalah matriks dan C adalah skalar, maka hasil kali atau produk C kali A adalah hasil kali entry dari A oleh C. Kemudian jika A adalah matriks M kali R dan B adalah R kali N, maka hasil kalinya ukurannya menjadi apa? M kali N. Nah, caranya adalah dengan seperti biasa ya, kalikan I baris A dan kolom C dari matriks B. Kemudian jumlahkan hasil kali yang dihasilkan. Kemudian yang selanjutnya, jika A adalah sembarang matriks M kali N, maka transpose A dinyatakan oleh A transpose.
didefinisikan sebagai matriks N kali M pada kolom pertamanya adalah baris dari kolom pertama merupakan baris pertama dari kolom A dan kolom kedua adalah baris kedua dari A. Nah, kita cek contoh soalnya. Nah, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, ini ya, A plus BIJ adalah AIJ plus BIJ, sehingga entry-entrynya tinggal dijumlahkan. Sama halnya dengan pengurangan, matriks AIJ dan BIJ, entry-entrynya dijumlahkan. Misalkan diberikan matriks berikut. Dapatkan A plus B, B min A plus C, kemudian B plus C, A min C, dan B min C. Nah, kita punya matriks A, B, C, maka A plus B adalah ini ya, 2 min 4, berarti dia min 2. 1 plus 3, berarti dia 4. 0 plus 5, berarti dia 5. 3 plus 1, berarti dia 4, dan seterusnya. Sedangkan pada pengurangan, 2 min 4, berarti dia 6. Kemudian 1 min 3, min 2, 0, min 5, min 5, 3, min 1, 2, dan seterusnya. Di expression A plus B, kemudian B plus C, A min C itu unidentified. Kenapa unidentified? Jadi A ditambah dengan C. Nah, tadi syaratnya apa? Matriks penjumlahan itu harus memiliki ukuran yang sama. Di sini ukurannya 3 kali 3. Nah, kemudian untuk matriks B juga 3 kali 3. 3 kali 4. Ini juga 3 kali 4, sedangkan matriks C adalah berukuran 2 kali 2. Sehingga kita tidak bisa mengoperasikan untuk A plus C. Nah, 3 kali 4 ditambahkan 2 kali 2, tidak bisa. Untuk B plus C berarti 3 kali 4 juga 2 kali 2 tidak bisa, A min C juga tidak bisa, dan B min C juga tidak bisa. Nah, jika A adalah matriks C dan berupa skalar, maka C kali A adalah hasil kali atau produk entry dari A oleh C. Jadi C AIJ adalah C AIJ, C dikalikan entry-entrynya. Misalkan di sini ya diberikan matriks A, B, dan C. Ukurannya berarti 2 kali 3, 2 kali 3, dan C 2 kali 3. Ukurannya sama. Kemudian dapatkan matriks 2A. 2A berarti tinggal 2 dikali 2, 4. Kemudian 3 kali 2, 6. Di sini. 4 kali 2, 8, dan seterusnya. Begitu juga dengan min B, berarti kali min 1. Min 1 kali 0, 0. Min 1 kali 2, min 2. Min 1 kali 7, min 7. Sepertiga juga demikian. Sepertiga kali 9 adalah 3. Sepertiga kali min 6, min 2. Dan sepertiga kali 3 adalah 1. Kemudian untuk matriks perkalian, misalkan saya punya A dan B. Misalkan saya diminta untuk membalikan hasil kali antara A dan B kali A. Maka AB dan BA itu hasilnya akan berbeda. Caranya seperti apa? Berarti kan dia min 1 dikali 1, berarti dia min 1. Kemudian ditambah dengan 0, 0 kali 3. 0 kali 3 berarti 0. Hasilnya adalah min 1. Kemudian min 1 dikali min 2 adalah min 2. 0 kali 0 adalah 0. Nah, dijumlahkan 0, hasilnya adalah min 2, dan seterusnya. Untuk yang ini ya, misal 2 kali 1, 2, kemudian 3 kali 3, 9. 9 tambah 2, 11. Kemudian 2 kali 2, 4, 3 kali 0, 0, 4. Sama, kemudian dikalikan terbalik B kali A, nah hasilnya berbeda. Sehingga kita simpulkan bahwa A kali B tidak sama dengan B kali A. Nah, untuk ini ukuran yang sama, sedangkan untuk ukuran yang berbeda, maka ini kan ukurannya 2 kali 3. Kemudian yang B adalah 3 kali 4. Sehingga nanti hasil akhir dari perkalian matrik adalah 2 kali 4. N kali M. Ini rumusnya ya. Ketika A M kali N, B R kali N, maka hasilnya AB adalah M kali N.
Nah, berikut merupakan teorema, bisa kalian pelajari sendiri. Ada hukum komutatif, hukum asosiatif, jadi dimainkan buka kurungnya, dipindah-pindahkan. Kemudian ada hukum asosiatif untuk perkalian, hukum distributif. Nah, ini AB, kemudian AC. Nah, ini juga hukum distributif BA, kemudian CA. Nah, kalau ini adalah perkalian skalar, AB adalah AB plus AC. Ingat bahwa untuk yang huruf kecil merupakan skalar dan huruf besar ini merupakan matriks-matriks. Kemudian ini adalah ilustrasi perkalian matriks ya. Jadi saya mempunyai A. A adalah seperti ini, B seperti ini, C seperti ini. Nah, ketika saya kalikan A kali B, maka hasilnya adalah ini, dan B kali C hasilnya adalah ini. Kemudian saya ingin membuktikan apakah hukum asosiasi antara ini ya, AB kali C dan A kali BC itu adalah memiliki hasil yang sama. Ternyata terbukti bahwa hasilnya sama. Sehingga terbukti bahwa teorema asosiasi matrik itu adalah secara empirik terbukti. Berikut ini merupakan jenis-jenis matrik. Jadi yang pertama kita belajar mengenai matriks 0 atau matriks 0. Jadi matriks yang semua entry-nya 0, baik itu mempunyai ukuran 2 kali 2, 3 kali 3, 2 kali 4, 1 kali 4 kali 1, dan 1 kali 1 dia dikatakan 0. Nah, ada teorema mengenai matriks 0 atau zero matriks. Ketika A tambah 0 itu sama dengan 0 tambah A, hasilnya adalah A. A min A adalah zero matriks. 0 min A adalah min A. A kali 0 adalah 0 dan 0 kali A sama dengan 0. Nah, ini adalah teorema, nanti bisa dibuktikan secara empirik. Nah, kemudian ada yang namanya matrik identitas. Sebuah matrik dikatakan identitas ketika memiliki diagonal utama sama dengan 1. Nah, ini untuk matrik 2 kali 2, diagonal utamanya 1. 3 kali 3, matrik diagonal utamanya adalah 1. Nah, tinjaulah matrik ini. Nah, untuk I kali A, maka hasilnya adalah ini ya, AI. Sedangkan ini kan berarti ukurannya 2 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 3. Maka hasilnya adalah 2 kali 3. Untuk AI3 adalah 2 kali 3 dikalikan dengan matrik identitas 3 kali 3. Hasilnya adalah 3 kali 3. 2 kali 3 ini. Sehingga matrik identitas ini bisa mengalikan sesuai dengan ukuran matriksnya. Kalau di depan berarti dia menjadi ukuran 2 kali 2, kalau di belakang ukurannya adalah 3 kali 3. Sekian materi kedua pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.